soal Yaman. Mungkin kalian udah sering lihat berita atau potongan video yang nyebar di TikTok, Twitter, atau Instagram tentang serangan udara, rudal, ledakan besar, bahkan suara tangisan warga sipil yang bikin hati miris. Tapi banyak juga yang sebenarnya masih bingung, ini tuh kenapa sih? Kok tiba-tiba rame banget? Emang Yaman kenapa? Nah, makanya aku pengen coba jelasin di sini biar kita semua paham bahwa ini bukan cuma konflik politik antar negeri yang jauh dari kita, tapi ini soal kemanusiaan. Soal orang-orang biasa yang hidupnya hancur gara-gara perang yang nggak mereka minta. Soal anak-anak kecil yang harus tidur dengan suara bom, dan ibu-ibu yang kehilangan keluarganya dalam sekejap. Serius, ini bukan hal sepele. Dan karena sekarang lagi viral, penting banget buat kita ngerti latar belakang dan dampaknya. Bukan cuman ikutan sebar video doang. Yuh, kita! Jadi gini guys, situasi di Yaman tuh sebenarnya udah lama panas. Ini bukan konflik baru. Udah dari tahun 2015, negara itu diguncang perang saudara antara kelompok Houthi dan pemerintah Yaman yang didukung sama koalisi negara-negara Arab, terutama Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Kelompok Houthi sendiri punya dukungan dari Iran. Jadi ya, konflik ini tuh semacam proxy war alias perang perwakilan antar negara besar juga. Tapi yang bikin sekarang viral banget tuh karena aksi kelompok Houthi yang belakangan ini makin berani. Mereka nyerang kapal-kapal dagang di Laut Merah, alasannya buat menunjukkan solidaritas terhadap Palestina karena konflik Israel-Gaza. Jadi mereka bilang kalau mereka bakal gangguin kapal-kapal dari negara-negara yang dianggap dukung Israel. Lah, itu kan langsung nyentil kepentingan banyak negara besar termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Nah, Amerika dan Inggris jelas nggak tinggal diam. Mereka ngeluncurin serangan udara ke basis-basis Houthi di Yaman. Serangannya brutal guys. Bukan cuma target militer yang kena, tapi juga fasilitas umum. Dan sayangnya banyak warga sipil yang jadi korban. Ada yang luka parah, ada juga yang kehilangan tempat tinggal, listrik mati, rumah hancur, dan suasana di sana tuh bener-bener mencekam. Bayangin aja hidup di tengah-tengah suara ledakan, asap, dan rasa takut setiap waktu. Yang lebih sedihnya lagi, warga sipil ini tuh nggak bisa milih. Mereka bukan bagian dari kelompok ini atau itu, mereka cuma pengen hidup damai. Tapi malah harus jadi korban karena kekuatan besar saling balas menyerang. Banyak dari mereka juga udah bertahun-tahun hidup di tengah krisis kemanusiaan, krisis makanan, air bersih, akses kesehatan, semuanya serba terbatas. Sekarang, karena serangan itu makin intens, Houthi juga ancam bakal balas dendam. Jadi bisa kebayang ya, ini kayak bola api yang makin gede dan bisa nyamber kemana-mana. Negara-negara lain pun mulai khawatir ini bakal jadi konflik yang lebih luas, bisa nyeret kawasan Timur Tengah makin dalam ke pusaran perang. مردم یمن بنا به حس انسانی و همبستگی دینیشون با مردم فلسطین و البته در راستای دفاع از خودشون در برابر تجاوز مکرر آمریکا تدابیر رو اتخاذ کردن. تصمیم مستقل یمن هست و همه اتهام‌هایی که و ادعاهایی که در رابطه با فعالیت‌های یمنی ها مطرح میشه علیه جمهوری اسلامی ایران بی اساس است. Ya gitu deh teman-teman. Kadang kita lihat berita-berita kayak gini tuh cuma lewat doang, scroll, terus skip. Padahal di balik video dan headline itu ada nyawa manusia, ada keluarga yang hancur, ada anak-anak yang tumbuh di tengah suara bom, bukan suara lagu sebelum tidur. Emang sih kita jauh, kita nggak ngerasain langsung, tapi bukan berarti kita nggak bisa peduli. Mulai dari ngerti dulu aja, tahu ceritanya, terus kalau bisa bantu nyebarin info yang benar, atau jangan asal repost yang belum jelas sumbernya, itu udah termasuk kontribusi kecil tapi penting. Karena dunia ini makin kacau kalau kita semua cuek. Kita jangan cuma jadi penonton, kita bisa banget jadi orang yang punya empati, yang mau belajar, dan yang nggak tutup mata sama apa yang terjadi di luar sana. Karena pada akhirnya, kita semua masih satu dunia yang sama.
segitu dulu ngobrol-ngobrol kita soal Yaman hari ini. Semoga setelah denger atau baca ini, kalian jadi makin paham kalau konflik itu nggak cuma tentang politik atau negara-negara besar doang, tapi juga tentang manusia, tentang rasa, dan tentang nyawa yang berharga banget. Kalau kalian suka cara aku ngejelasin atau pengen terus dapat update dan cerita-cerita lainnya yang dibahas dengan cara santai kayak gini, jangan lupa buat subscribe, follow, share ke teman-teman kalian. Biar makin banyak yang ngerti dan peduli. Komentar juga boleh banget, kita ngobrol bareng di bawah. Karena inget ya, peduli itu nggak harus selalu besar. Cukup mulai dari dengerin, ngerti, dan nyebarin hal-hal yang benar. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya, jaga kesehatan, dan tetap jadi manusia yang punya hati.